paling dekat dengan Indonesia, Filipina. Filipina itu dulu mayoritas Muslim. Namanya Fi Amanillah. Jadi Filipina itu namanya dulu Fi Amanillah. Mayoritas Muslim. Tapi karena umat Islam buta politik, akhirnya habis umat Islam. Sekarang nama Fi Amanillah dirubah jadi Filipina. Sekarang mayoritas Katolik. Benar tidak? Benar. Ada lagi Maluku. Itu dulu yang memberi nama Ibnu Battuta. Allahumma yarham. Namanya Al-Muluk. Al-Muluk. Sekarang berubah jadi Maluku. Dulu mayoritas Muslim, sekarang identik dengan Kristiani. Gara-gara apa? Umat Islam buta politik. Sama dengan di Indonesia ini. Sama dengan di Indonesia ini, Pak. Nasionalis sekuler, Kristiani radikal, komunis, terus apa lagi? Kelompok-kelompok sekuler, ya kan? Ini. Kita sudah dengar, bisa dibayangkan sampai Filipina pun dia plesetkan namanya. Kemudian Maluku dia plesetkan juga namanya. Artinya yang dia mau sampaikan sesungguhnya adalah pengaburan sejarah. Pengaburan sejarah bangsa kita. Dan itulah model-model Ustaz Kadrun. Karena itu suatu waktu ketika dia misalnya memenangkan satu wilayah, maka nama-nama dalam wilayah itu dirubah. Contoh misalnya, hari ini bermunculan nama-nama yang nuansanya Arab. Dan mungkin itu banyak di daerah-daerah sahabat-sahabat. Dan itu klaimnya dianggap sebagai kampung Islami. Padahal sebenarnya mereka sadar atau tidak sadar melakukan proses pengaburan sejarah kultural anak-anak yang ada di kampung-kampung itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, Ustaz Andri Kurniawan, salah seorang Ustaz Kadrun yang jenggotnya ini tidak karu-karuan, berupaya keras bagaimana memutarbalikkan fakta sejarah. Dan hal itu dia lakukan tidak ada lain sebenarnya dalam rangka bagaimana anak-anak Indonesia, khususnya para pemuda dan pemudi, itu buta akan sejarah kampungnya, buta akan sejarah bangsanya, dalam artian berharap keras bagaimana supaya akar budaya bangsa-bangsa kita yang ada di Indonesia ini tercerabut dan tidak lagi dipahami dan diakui oleh para pemuda Indonesia. Nah, kenapa itu dia lakukan? Tidak ada lain. Itu dalam rangka melemahkan sisi kebangsaan para pemuda di negara ini. Sehingga dengan mudah dia gampang merecoki kepala para pemuda dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Yang saya selalu mengatakan bahwa mereka senantiasa menganggap itu sebagai akidah, tetapi sesungguhnya itu adalah bagian daripada budaya. Nah, inilah salah satu kekeliruan besar yang dilakukan oleh Ustaz-Ustaz Kadrun si Sableng, si jenggot Sableng ini. Kita sudah dengar, bisa dibayangkan sampai Filipina pun dia plesetkan namanya. Kemudian Maluku dia plesetkan juga namanya. Artinya yang dia mau sampaikan sesungguhnya adalah pengaburan sejarah. Pengaburan sejarah bangsa kita. Dan itulah model-model Ustaz Kadrun sekali lagi. Karena itu suatu waktu ketika dia misalnya memenangkan satu wilayah, maka nama-nama dalam wilayah itu dirubah. Contoh misalnya, hari ini bermunculan nama-nama yang nuansanya Arab. Dan mungkin itu banyak di daerah-daerah sahabat-sahabat. Dan itu klaimnya dianggap sebagai kampung Islami. Padahal sebenarnya mereka
sadar atau tidak sadar melakukan proses pengaburan sejarah kultural anak-anak yang ada di kampung-kampung itu. Itu dalam situasi kita masih Indonesia. Situasi kita masih umat mayoritas. Bisa dibayangkan kalau misalnya suatu waktu Indonesia ini karena perjuangannya yang begitu gigih dan keras, lalu tiba-tiba kemudian dia menjadi pemenang. Karena itu jangan heran kalau di setiap wilayah atau bangsa yang dia kuasai, maka situs-situs sejarah yang ada di wilayah itu pasti dia musnahkan. Dan itu terkonfirmasi bagaimana Ibnu Saud dulu waktu dia memenangkan kerajaan Arab Saudi, atas kerajaan Arab Saudi, sampai kuburan Nabi pun mau dibongkar. Kenapa? Karena dia tidak mau sejarah leluhur-leluhur orang-orang yang dia kuasai itu kemudian melekat di dalam dirinya dan menjadikan alat perjuangan bagi mereka untuk bisa bangkit dari cengkraman kuasanya. Dan contoh-contoh itu sebenarnya sudah banyak di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana di Indonesia sudah marak kampung-kampung yang bernuansa Islami katanya. Kalau kemudian secara sadar masyarakat lokal yang kemudian mendorong perubahan ke arah sana, itu tidak masalah. Kalau secara sadar masyarakat lokal yang mendorong. Tetapi kalau kemudian diilhami oleh orang yang datang dari luar yang membawa paham masuk, itu yang kurang ajar. Karena sekali lagi pola itu adalah pola untuk melakukan pencengkraman terhadap budaya-budaya lokal, pemberangusan budaya-budaya lokal, sehingga di kemudian hari anak-anak kita itu tidak lagi melek dengan sejarah hidupnya, yang pada akhirnya mengikis rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa memiliki kampung itu, atau rasa memiliki Indonesia. Nah itulah yang menjadi target mereka jangka panjang. Jadi hati-hati. Jadi Ustaz ODGJ ini, si Sableng ini, jangan sampai kemudian didengar, karena itu sangat membahayakan bangsa kita, terutama rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para generasi ke depan. Untungnya Kabupaten Tator dia tidak sebut yang 70% orang Kristen di sana, atau Manado misalnya yang ada di Sulawesi Utara. Tentu hanya sampai di Maluku saja yang dia sebut Ustaz Kuclu ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.